Oke guys, kembali lagi di channel Handynet. Kali ini kita mau benchmark game Assassin's Creed Odyssey yang terbilang cukup berat ya kata-kata mereka. Tapi kita buktikan dulu, sepertinya memang berat sih. Tapi kita lihat dulu ya hasilnya. Di sini kita bisa lihat kita menggunakan AMD Ryzen 7 yang 2700 iCore atau 8 core, bukan ekor ya. Oke, yang 8 core dan thread-nya yang 16. Dan RAM-nya kita pakai 32 GB 2x16 yang 2400. Juga pakai GTX 1080 Zotac yang AMP seri 8 GB. Di sini kita bisa lihat ya guys, kita menggunakan motherboard-nya itu chipsetnya A320. Bisa dibayangkan kita menggunakan AMD Ryzen 2700 pakai motherboard itu ya motherboard paling standar gitu ya. Jadi nggak ngaruh sama sekali mau pakai apa juga sama sebenarnya. Cuman yang membedakan itu motherboard yang paling bawah itu nggak bisa di overclock gitu. Jadi kalau kalian mau motherboard yang tinggi itu kita bisa naikkan boost clock gitu. Tapi kita buat naikkan boost clock sebenarnya secara cuma-cuma ya, karena kita kalau main game kita bisa lihat di situ pemakaian untuk prosesor saja sangat minim guys. Ini sudah resolusinya di 4K ya. Oke, kita perlihatkan lagi sini. Di sini kita bisa menggunakan display resolusi di 4K 13840 kali 2160 yang artinya 4K. Beda ya sama 1080 4 kali guys, 4 kali guys, 4 kali guys. Di sini guys. Lalu kita buka display dan sini ada grafis. Nah, di sini ada grafis, kita settingan ultra guys. Dan detailnya ultra juga, teksturnya high karena nggak ada ultra. Jadi gimana? Mau ultra lagi nggak ada, udah kosong. Oke, selanjutnya kita back ya, karena kita sudah perlihatkan spek juga, grafis juga resolusi. Selanjutnya kita continue, kita main game, kita seberapa FPS yang kita dapatkan. Kata mereka ini game yang cukup sangat berat karena mungkin pemakaian pemakaian prosesor ya, dan VG-nya cukup gede gitu. Jadi nggak tahu sih, coba aja dulu. Di sini ini gimana sih? Pencet apa guys? Halo. Ini sepertinya ulang-ulang ya guys. Oh ya, ini di bawah ya ada loading. Pantas saya pencet kanan kiri span kiri buat apa fungsinya, nggak tahu. Ternyata cuman baca itunya aja. Yang di bawah ternyata ya buat loading ya. Oke guys, kita lihat saja guys, game ini game berat banget. Tapi ada satu yang sudah kupermainkan tadi, itu game Serious Sam 4. Itu juga gamenya sangat berat guys. Dan di sini ternyata 11-12 sama Serious Sam. Tapi benar-benar game ini cukup paling berat di game yang lainnya. Jadi kayak Assassin's Creed Origin atau yang lain lah. Saya rasa ini paling terberat, sepertinya seperti itulah. Wih, wajahnya cantik banget guys. Mungkin karena kita resolusi di 4K, jadi kita bisa melihat hasilnya itu secara detail gitu. Jadi bener-bener kayak semirip aslinya sih. Seperti itu mungkin ya. Ya, kita nggak ada musuh. Oke, kita lari sekencang kuda. Kita tunggu guys. Ya lumayan sih, dapat 34 fps. Oke guys, sekali lagi buat kalian ya teman-teman, kalian kalau misal pakai B450 atau X470 atau yang di bawahnya misal B350 atau X370, saya rasa cuma-cuma kalau kalian buat main game. Karena apa? Di sini kita bisa lihat bahwa CPU terpakai itu rata-rata cuma 20%, 20%. Ingat, 20% guys. Jadi kalau misalkan cuman di boosting, artinya cuma-cuma gitu. Cuman pemakaian UCK cuma 20% guys. Jadi
Ya sudahlah, kalau kalian misalnya pakai PGA yang tinggi, misalnya RTX yang terbaru 3090, saya rasa apa kalau pakai yang motherboard yang terbaru mungkin lebih nyaman. Ya, ya lebih nyaman. Mungkin sih, tapi saya belum pernah pakai, jadi kemungkinan lebih nyaman sih karena PGA-nya sesuai dengan motherboardnya, jadi lebih tinggi, lebih bagus. Oke, di sini kita bisa lihat bahwa PGA itu terpakai rata-rata 98 sampai dengan 99% dengan prosesor di 20 persenan, juga suhunya di 41, RAM-nya rata-rata di 9 GB. Tapi kalau kita sudah perjalanan jauh, kemungkinan memang apa namanya akan naik juga di sekitar 10 GB-an. Jadi kalau kalian masih pakai RAM 8 GB, saya rekomendasi kalian harus minimal di 16 GB karena game ini cukup banyak juga gitu ya. Tapi ya sih 16 GB cukup aja, nggak apa-apa. Oke guys, mungkin ini aja yang bisa saya sharing ke kalian teman-teman yang belum pernah main game ini atau sudah pernah main ini. Silahkan simak lagi dengan spek yang berbeda mungkin ya. Jadi setiap spek itu EPS yang didapatkan juga beda. Misalkan juga settingan di apa gitu kan, resolusi di apa kita nggak tahu. Jadi hasilnya ya beda-beda gitu. Untuk kali ini kita menggunakan Ryzen 7 2700 dengan GTX 1080. Kita hanya mendapatkan rata-rata FPS di 30 FPS sampai dengan 35 FPS. Jadi cukup lumayan cukup karena masih di atas di 30 FPS. Oke, sekian dari Handynet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.